rotane, Diva Jawa, Jawa berbunyi. Rotan sudah putus ujung dua baku dapat. Rotan sudah putus ujung dua baku dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan bergabung rekan PK 265 Nanala Binayana dan PK 266 Arumika Arumbai di hari ketiga pelaksanaan PK. Nah, teman-teman semua, sebelum itu boleh disampaikan dong pada kolom chat kabar teman-teman semua di hari ketiga ini seperti apa? Masih semangatkah untuk ikut PK atau bagaimana? Silakan. Boleh direspon. Oke, luar biasa, amazing, semangat, menyala kakak, alhamdulillah baik. Semangat dong, semangat, luar biasa, membara, wah luar biasa nih. Teman-teman semua mungkin di satu sisi saling menyambi kuliah atau tugas dari rumah sakit dan sebagainya, tapi tetap semangat untuk mengikuti sesi di pagi hari ini ya. Terima kasih teman-teman semua atas responnya. Dan teman-teman semua, untuk kali ini, pagi ini merupakan sesi bekal untuk rekan-rekan semua ketika nanti akan memulai menulis karyanya. Tentunya sesi ini dengan judul Menjadi Seorang Intelektual, Integritas, Tanggung Jawab, Kaidah, Penelitian, dan Penulisan Ilmiah. Baik teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Juprianto, tim PKLPDP yang akan memandu sesi pagi hari ini. Dan saat ini juga telah bergabung di ruang virtual kita saat ini, yaitu semua. Beliau adalah Ibu Desi Sugiyani, selaku peneliti BRIN. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Jupri. Kabarnya Selamat sehat pagi, ya? kawan-kawan semua. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu, sudah berkenan Sama-sama. untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman PK 265. Dan saya izin lanjut lagi, Bu. Dan untuk sesi pagi hari ini yang akan memandu sebagai moderator kita, yaitu rekan kita perwakilan dari 265, yaitu Mbak Putri Selvia Nurfebriani dengan kampus Universitas Gadjah Mada, Magister. Selamat pagi, Mbak Putri. Boleh di spotlight ya Mbak Putri ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai sesi pagi hari ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Nanti boleh dibantu catatnya ya. Pergi bersepeda ke kota tua. Cakep. Tidak sebentar beli minuman dingin. Cakep. Agar jadi bekal di masa muda, agar ilmu dibagi untuk kita semua agar jadi bekal di masa depan. Mohon maaf distract ya. Ya, jadi ini bekal untuk kita semua, untuk teman-teman semua yang akan lanjut studi baik dalam ataupun luar negeri dan baik magister atau doktoral teman-teman semua ya. Baik teman-teman semua, karena waktunya pun tidak lama, 2 jam tanpa berlama-lama, untuk sesi pagi hari ini kami serahkan kepada Ibu Desi dan Mbak Putri. Ruang virtual ini kami serahkan. Dipersilakan Ibu dan Mbak. Silakan Mbak Putri dan Ibu Desi. Sepertinya Mbak Putri ada kendala, Mas Jupri. Boleh sementara dipandu dulu Mas Jupri? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Sementara sini saya bantu ya untuk sesi kali ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu Ibu. Sebentar, saya coba cek dulu untuk riwayatnya. Saya sedikit membacakan untuk riwayat Ibu Desi. Bu Desi ini selaku peneliti dari BRIN teman-teman semua, dan beliau adalah salah satu penerima manfaat untuk riset dari LPDP. Jadi ini teman-teman bisa bertanya ketika teman-teman misalkan punya
mapping untuk kedepannya untuk teman-teman ketika menuju ke depan ya, nanti bisa diskusi lebih lanjut pada Bu Desi. Untuk pendidikan formal Bu Desi S1-nya di Universitas Diponegoro dan S2-nya di Institut Pertanian Bogor, S3-nya pun di Institut Pertanian Bogor. Untuk penelitian teman-teman semua yang telah didanai ini, jadi banyak banget terpegang. Ada di tahun 2020 yaitu judul penelitiannya tentang pengolahan kesehatan ikan berbasis bioteknologi dan ramah lingkungan pada ikan spesifik lokal, penjagaan penyakit pada ikan air tawar melalui pemberian imunostimulan di tahun 2020 dan 2022. Pendanaan kegiatan riset inovatif produktif yaitu RISPRO, pemeriksaan dari PDP, bentuk peningkatan kapasitas produk ya, vaksin koktail, dan banyak lagi teman-teman semua penelitian yang lainnya ya, jadi nanti bisa teman-teman bertanya kepada Ibu untuk penelitian ini ya. Dan publikasi internasional pun banyak teman-teman semua. 5 tahun terakhir itu beliau punya beberapa publikasi internasional. Salah satunya adalah Building and Improving the Capacity of Fish and Environmental Health Management Strategy in Indonesia. Ya, jadi banyak. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya lebih lanjut kepada Ibu bagaimana menjadi seorang periset yang luar biasa. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, sesi ini kami serahkan kepada Ibu Desi. Kepada Ibu Desi, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Juprianto. Teman-teman mohon maaf nih, sebetulnya tadi yang meng-guide ini wanita cantik ya, sekarang berubah jadi laki-laki ganteng. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya senang sekali nih merasa terhormat mendapatkan undangan untuk memberikan sharing terkait dengan integritas dan bagaimana tips dan trik untuk mensiasati riset maupun publikasi ilmiah. Jadi izin saya untuk share screen. Sudah tampil kah? Sudah Ibu, tapi belum di slideshow Ibu. Oh, oke, sebentar. Masih setengah itunya layarnya. Oke, siap sudah Bu, tampil. Oke, jadi terkait dengan apa yang akan saya paparkan adalah menjadi seorang intelektual, baik itu integritas, tanggung jawab, kaidah penelitian maupun tentang dengan penulisan ilmiah. Apakah masih tetap itu atau jadi kecil lagi ya? Jadi kecil lagi Ibu. Oh, sebentar. Berarti saya share-nya pakai itu. Sebentar ya, saya Atau mungkin dibantu sama kami Bu, bisa dibantu. boleh. Boleh Mas Tiko dibantu Mas. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke slide pertama, Mas Niko? Ya, saya sengaja nih teman-teman memilih slide dengan gambar seperti ini. Jadi saya ketika mendapatkan undangan untuk memberikan semacam brainstorming untuk menjadi seorang intelektual, sebetulnya agak-agak kurang pede. Bagaimana mau memberitahukan menjadi seorang intelektual yang baik, karena menurut saya juga belum menjadi seorang intelektual yang baik seperti itu. Tapi saya lihat teman-teman ini kan yang memenangkan ataupun yang mendapatkan sedikit sekali kesempatan semua orang untuk memperoleh akses beasiswa LPDP, yang pastinya itu kan sudah melalui tahapan seleksi yang saya yakin itu menunjukkan kualitas dari teman-teman semua. Jadi dari hal itu maka saya berusaha untuk mungkin kalau DNA-nya itu teman-teman semua itu udah orang hebat gitu. Jadi saya hanya menyisipkan sedikit saja informasi terkait dengan bagaimana menjadi seorang intelektual, baik itu dalam hal integritas, tanggung jawab, kaidah penelitian dan penulisan ilmiah. Jadi
saya sempat bertanya nih ke teman yang memang sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Kebetulan saya bukan produknya beasiswa LPDP, tapi saya pernah mendapatkan dana dari LPDP terkait dengan pengembangan produk, yaitu dari Rispro komersial. Nah, dari teman-teman ini saya mendapatkan feedback bahwa konon katanya nih, nggak tahu nih apakah yang teman-teman angkatan 265, 266 ini seperti itu. Katanya kalau LPDP pinjamannya 2 sampai 3 tahun tapi bayarnya seumur hidup. Saya tidak tahu itu apakah memang seperti itu atau memang tidak untuk angkatan ini. Nah, dengan itu makanya ketika saya mencoba untuk mendesain paparan terkait dengan menjadi seorang intelektual, jadi saya mencoba untuk menarik garis ke belakang bahwa oh berarti saya harus memberikan informasi ataupun pengalaman terkait dengan apa yang pernah saya lakukan ataupun apa yang pernah saya capai. Jadi untuk itu saya akan mencoba membagikan beberapa tips yang sudah saya lakukan sehingga menjadi dalam hal ini adalah menjadi seorang intelektual, dan belum tentu itu adalah seorang intelektual yang baik. Harapannya memang seorang intelektual yang baik. Jika mengacu kepada kata intelektualnya sendiri, intelektual itu kan berarti cerdas, berakal, dan berpikiran jernih. Berpikiran jernih itu adalah berpikiran yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak asal berpikiran, dan ada satu hal yang menarik nih. Kalau menjadi seorang intelektual itu tugasnya adalah untuk memecahkan masalah, bukan untuk membuat masalah. Jadi saya yakin sekali teman-teman di sini semua sudah punya visi dan misi tersendiri sehingga mengajukan diri untuk mendapatkan pendanaan LPDP untuk mengupgrade ilmunya, mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi baik di universitas dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh next, Mas Niko? Dari slide layang pandang yang saya dapatkan, informasi mengenai keberagaman. Jadi angkatan 265 itu namanya Nanala Binayana. Yang kemudian angkatan 266 itu Arunika Arumbai. Jadi banyak sekali jenjang studinya yang diambil. Ada yang magister, dokter, spesialis, subspesialis, ada juga fellowship. Namun yang menarik perhatian saya adalah proporsi antara perempuan dan laki-laki. Saya lihat untuk angkatan 265 relatif seimbang. Kemudian tapi untuk 266 itu lebih banyak perempuannya dibandingkan dengan laki-lakinya. Ini apakah memang tren LPDP seperti ini atau hanya tren yang angkatan terakhir ini nih, 266 seperti ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Secara umum jumlah perempuan lebih banyak, Bu. Oh, begitu ya. Oke, berarti hidup perempuan. Hidup perempuan. Kemudian terkait dengan tujuan studi. Tujuan studi saya lihat di angkatan 266 ini ada penurunan jumlah peminat untuk studi ke luar negeri. Alasannya ini apakah memang karena minatnya kurang, peminatnya untuk sekolah ke luar negeri kurang, ataukah tingkat penerimaan dari luar negerinya yang sudah mulai berkurang, ataukah ada hal-hal lain? Ini yang mungkin perlu menjadi kajian kita selanjutnya terkait dengan progres para penerima LPDP ini. Nah, untuk dari selayang pandang ini, saya ingin menegaskan lagi bahwa jadi 265 dan angkatan 266 jika di total itu ada sekitar 613 orang. 613 orang yang akan mendapatkan ataupun sudah, saya yakin sudah ya, karena sudah ada beberapa yang kuliah, berarti sudah mendapatkan pendanaan, sudah ada pembayaran dari LPDP untuk kegiatan belajarnya. Nah, saya tadi sempat mencari informasi nih kepada tim LPDP. Sebetulnya yang mendapatkan dana LPDP ini lulus 100% atau tidak? Ternyata jawabannya tidak. Walaupun yang tidak lulus itu hanya sekitar 0,001 persennya itu hanya sedikit saja, tapi memang ada yang tidak lulus. Apa kendalanya?
banyak sekali kendalanya, terutama terkait dengan riset, terkait dengan linearitas program studi yang diambil, dan ada hal-hal lain yang memang mengganggu pencapaian program LPDP ini untuk memberikan lulusan yang terbaik. Tapi apapun itu, next kita ke slide berikutnya. Ini. Jadi muatan agenda hari ini adalah dari kerangka acuan kerja yang saya dapatkan, bahwa kita hari ini akan membedah bagaimana kiat menemukan dan mengembangkan ide kreatif dalam karya ilmiah, meyakinkan peserta bahwa di Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang dapat dieksplorasi sehingga menjadi karya ilmiah. Kemudian apa sih tantangan dalam mengembangkan ide karya ilmiah? Kemudian juga terkait dengan teknik khusus dan tips menulis karya ilmiah. Kemudian ada tentang kode etik penulisan karya ilmiah, kemudian kiat memperoleh hak kekayaan intelektual, kemudian berbagi pengalaman saat mengembangkan ide karya ilmiah, serta salah satunya itu ketika harus menjaga integritas sebagai akademisi, dan strategi menghilangkan rasa minder sebagai orang Indonesia saat studi di luar negeri. Tapi kalau nomor 7 saya kira karena tadi proporsinya luar negeri dan dalam negeri lebih banyak ke dalam negeri, mungkin strategi menghilangkan rasa minder itu tidak hanya yang luar negeri, mungkin di dalam negeri juga banyak teman-teman yang merasa minder untuk melanjutkan studi di tempatnya yang baru ini. Lanjut. Ini. Kiat menemukan dan mengembangkan ide kreatif dalam karya ilmiah. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, siapa sih Desi Sugiani sebetulnya? Saya itu bukan siapa-siapa dan hanya segelintir ataupun hanya satu di antara banyak peneliti yang berkecimpung dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang tadi saya katakan di awal bahwa ilmu pengetahuan itu luas sekali. Bidangnya luas sekali. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu bahwa ikan itu bisa divaksin. Bisa jadi. Ada yang masih bertanya-tanya, emang ikan bisa divaksin ya? Seperti itu. Dan itu ada, gitu. Maksudnya bidang ilmu itu ada. Dan banyak expert atau tenaga ahli yang bergerak dalam bidang itu. Jadi jangan khawatir tidak mendapatkan porsi. Jangan khawatir tidak mendapatkan bagian untuk melakukan karya atau mengeksistensikan diri. Jadi apapun nanti, mungkin teman-teman sekarang sudah memilih program studi, sudah memilih universitas, apapun itu yang dipilih, dipertanggungjawabkan, kemudian buktikan bahwa kita bisa melakukan yang terbaik dalam bidang yang kita pilih. Bahwa setiap sudut ilmu pengetahuan itu bisa menjadi ide kreatif dan karya ilmiah. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu? Yang pertama itu jangan lupa kalau ada ide, dapat ide itu dicatat. Walaupun di buku kecil, mungkin di notes kecil seperti ini mungkin, ataupun sekarang kan semua orang setiap kemana-mana selalu bawa laptop. Catat semua ide, dan itu penting sekali untuk nanti callback ketika kita akan melakukan pengembangan apa yang akan kita fokuskan hari ini. Kemudian apa yang akan kita fokuskan di masa depan. Kemudian lakukan diskusi. Diskusi ini penting. Diskusi itu tidak hanya dengan teman sejawat. Diskusi itu mencari informasi dari guru ataupun senior. Dan diskusi juga dengan pengguna. Kalau misalnya kita ilmuwan, itu kan nanti berusaha untuk menciptakan ataupun mendapatkan sesuatu. Siapa yang akan menggunakan ini? Ajak itu diskusi. Bagaimana mereka menginginkan produk kita, bagaimana mereka menginginkan karya kita untuk bisa mereka manfaatkan. Jadi diskusinya tidak hanya mencari, suka ada bilang friend with benefit. Jadi mencari teman yang menguntungkan saja. Tapi tidak seperti itu. Kalau berdiskusi harus dengan semua pihak. Kemudian membaca literatur itu penting sekali. Saya yakin kan teman-teman di sini sudah ahlinya lah membaca literatur. Dan sekarang itu gampang sekali ya membaca literatur itu amat sangat dimudahkan.
Saya mau cerita, berarti kalau saya cerita ini berarti ketahuan sekali nih Mas Niko, saya umurnya berapa ya. Tapi saya masih jiwa muda kok. Dulu itu kalau saya memerlukan literatur zamannya S1 itu harus duduk di perpustakaan. Kemudian antri PC. Setelah antri itu jurnal itu harus di-download, harus di-print out baru bisa kita baca satu persatu dan mencari intisarinya. Kalau sekarang teman-teman itu enak sekali. Jadi kemajuan teknologi sudah membantu. Walaupun masih ada perdebatan yang beberapa pihak yang mendukung dan tidak mendukung dengan adanya AI overview, tapi saya termasuk yang menggunakan AI overview karena itu memudahkan saya untuk membantu pemahaman sekilas. Jadi sebelum memahami sesuatu yang lebih dalam, biasanya saya lihat di AI overview dulu, apa poin-poinnya yang bisa diterangkan ataupun bisa didapatkan informasinya dari apa yang ingin saya ketahui. Itu membantu sekali. Kemudian sekarang juga mencari literatur itu kan tidak perlu ke perpustakaan. Bisa saja di kedai kopi, kadang mungkin di perjalanan sambil menunggu bis ataupun sambil menunggu flight, bisa mengakses semua informasi itu. Dan jadi tidak ada lagi katanya tidak bisa mengikuti tren terkini. Karena informasinya itu mudah sekali didapat. Kalau dahulu mungkin seperti itu. Saya tuh ingat sekali dulu zamannya mau mengupgrade metode penelitian. Itu harus membuka jurnal banyak sekali, kemudian harus membandingkan A, B, C, D, banyak sampai istilahnya di meja itu penuh untuk mendapatkan metode yang bisa kita aplikasikan dan bisa kita realisasikan di tempat sendiri. Nah, kalau sekarang tren terkini itu banyak sekali. Bisa didapatkan hanya dengan istilahnya menjentik-jentikan jari, kemudian mencari sumbernya di mana, mencari rujukannya kemana itu gampang sekali. Jadi tidak ada lagi istilah ketinggalan tren. Kemudian yang paling penting adalah mempertahankan keaslian atau orisinalitas karya sendiri. Karena apa ini? Tagging ataupun kalau di BRIN itu kepakaran. Kepakaran ini penting sekali teman-teman miliki karena untuk kaum-kaum intelektual itu sekarang lebih banyak dicari berdasarkan kepakaran. Jadi bukan ahli di segala bidang, tapi tidak ahli dalam bidangnya sendiri. Jadi harus ahli di bidangnya sendiri baru mengamalkan untuk ahli di segala bidang. Itu penting sekali karena itu adalah orisinalitas diri sendiri. Nanti kita tagline-nya seperti apa. Mau dicari, kita kan sekarang bisa mencari nama kita sendiri tuh. Google search gitu. Nama kita ketik, kemudian apa yang muncul. Gitu. Nanti itulah yang akan menjadi trademark kita dan jejak digital itu akan selalu ada. Nanti akan menjadi reviewnya kita. Next. Kemudian tantangannya nih dalam mengembangkan ide atau karya. Ini. Bahwa untuk mengembangkan ide atau karya ilmiah, sekarang itu kan kita bukan dipaksa, kita mengikuti aturan, mau tidak mau, bahwa untuk karya ilmiah itu harus mengikuti indeksasi. Entah itu indeksasi jurnalnya, ataukah indeksasi penerbitnya, ataukah indeksasi tingkatan kuartilnya. Karena apa? Dari indeksasi jurnal ini penting untuk menemukan atau memudahkan. Kita menemukan jurnal yang sesuai dengan bidang studi, kemudian dapat meningkatkan reputasi. Publikasi ini kan kalau kita banyak melakukan publikasi di yang jurnal terindeks di basis data bereputasi, itu akan meningkatkan reputasi kita sebagai intelektual ataupun periset ataupun mungkin dosen ataupun semuanya yang mendapatkan program LPDP ini, dan tentu saja akan meningkatkan reputasi dari institusi. Saya yakin kalau di sini kan ada yang dari universitas mungkin, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang ASN, ada yang swasta, saya lihat dari swasta, kemudian ada yang LSM, itu kan membawa institusi. Jadi ketika nama kita terangkat, institusi pun ikut terangkat. Kemudian dalam pengembangan karir, karena apa penting sekali, kan tujuannya kita mencari pekerjaan kan untuk mengembangkan karir. Bahwa
mau tidak mau indeksasi ini akan berpengaruh terhadap kenaikan jenjang jabatan. Terutama kalau misalnya kalau kita bergerak dalam bidang riset, ada jabatan fungsional untuk tahapan periset. Kemudian juga dapat meningkatkan visibilitas. Jadi membantu memperlihatkan penelitian kita ke komunitas, baik itu akademik maupun stakeholder pengguna nantinya. Dan tentu saja ini menjadi nilai plus, poin penting untuk kita melakukan pengembangan ide karya ilmiah. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa indeks jurnal itu sekarang kan menujunya itu kan ke Scopus berdasarkan Simago yang jurnal ranknya, SJR-nya. Kemudian ada yang menggunakan juga Web of Science. Jadi ini sepertinya tergantung dari institusi ataupun nanti universitas yang teman-teman pilih. Mereka melakukan penerimaan terhadap indeks jurnal yang akan diakui itu berdasarkan indeks apa. Kemudian juga terkait dengan penerbit. Ini penting sekali teman-teman untuk menentukan penerbit yang akan dituju, karena di sana banyak sekali clue-clue yang akan membawa kita merewind bahwa untuk melakukan riset, mendapatkan tulisan, itu harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang mereka persyaratkan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lengkapi dan itu akan membantu kita nanti mempermudah dalam hal penulisan ilmiah. Nah, tantangannya apa yang terjadi teman-teman, termasuk saya sendiri nih, saya tuh sebelum jadi peneliti BRIN, saya di BRIN itu baru dari tahun 2022. Jadi kalau dari segi tahun bekerja di BRIN itu baru belum ada 3 tahun, jadi masih baru sekali. Sebelumnya saya di badan riset di bawah Kementerian Teknis, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana fokus dari output yang ditekankan Kementerian Teknis dengan BRIN itu kan berbeda. Jadi kita harus dapat beradaptasi ketika ini mencontoh diri saya sendiri, ketika di Kementerian Teknis yang ditarget dari peneliti adalah menciptakan suatu teknologi yang siap digunakan oleh stakeholder. Dalam hal ini kalau di Kementerian Kelautan dan Perikanan berarti kan pelaku usaha dalam bidang perikanan. Jadi dipaksa outputnya itu diarahkannya untuk menciptakan sesuatu yang bisa segera digunakan. Nah, ketika ke BRIN, panjang sekali, maksudnya luas sekali. Jadi bisa menciptakan produknya, bisa penelitian dasar, dan lain-lain. Dan indeksasi itu ditentukan sekali untuk kita nantinya pengajuan jenjang jabatan, karir terutama. Nah, dari hal itu bahwa untuk beberapa hal yang menjadi kendala, terutama saya ini, adalah dari segi topik yang relevan dan orisinal. Ini terkadang kita terlalu banyak mendapatkan ataupun menyerap informasi, kadang topik yang akan kita tulis ataupun kita akan teliti itu jadi meluas. Padahal kalau makin meluas, masalahnya makin banyak, itu penyelesaiannya makin rumit. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan riset, terutama untuk saya kira yang untuk S2, kemudian S3 itu kan nanti harus ada membuat semacam tesis ataupun disertasi, di mana itu adalah harus sudah membuat ide sendiri, kemudian memecahkannya, kemudian kalau S3 terutama itu harus ada kebaruannya. Itu yang menjadi biasanya halangan kita untuk pengembangan ide karya ilmiah. Kemudian literatur dan referensi, saya kira walaupun memang ada beberapa bidang studi ataupun ada fokus riset ataupun fokus bidang pengembangan itu yang literatur dan referensinya masih sedikit, tapi kita bisa merujuk kepada literatur ataupun referensi yang sejalan, yang sebanding. Seperti misalnya saya penelitian tentang perikanan, banyak sekali metode-metode baru untuk analisa ataupun pengembangan yang di perikanan tuh belum ada, tapi saya bisa mengadopsi dari peternakan misalnya, saya bisa mengadopsi dari pengembangan riset obat untuk manusia, itu bisa. Jadi
tidak ada halangan untuk literatur ataupun referensi. Kemudian metode penelitian ini penting sekali karena apa? Metode penelitian itu nanti ini teman-teman saya sering sekali mendengar keluh kesah dari para petugas belajar itu adalah keterbatasan dana penelitian. Karena pemilihan metode penelitian itu kadang penting sekali. Kadang kita memang ada beberapa opsi substitusi untuk metode penelitian, misalnya untuk melihat A harus dengan metode B, tapi ada di bawahnya itu bisa dengan C, tapi sudah bisa menjawab A. Seperti itu. Nah, itu harus menjadi bahan pertimbangan juga teman-teman nanti dalam pemilihan metode penelitian. Kemudian tadi terkait dengan penulisan ilmiah, saya kira kalau untuk teman-teman yang sudah di LPDP ini, kalau penulisan ilmiah kan tinggal mengikuti mau kemana sih kita publikasinya, ikuti di situ ada cara penulisannya dan lain-lain. Yang paling menjadi tantangan itu adalah bahwa penulisan ilmiah ini terkadang nih, setiap individu itu memiliki keterbatasan dalam hal keterampilan menulis, terutama itu dalam menuangkan gagasan secara sistematis itu ke dalam bentuk tulisannya nanti kan harus terstruktur, kemudian harus mudah dipahami, kemudian dalam penulisan juga harus menggunakan bahasa baku. Apalagi saya kalau suka keriting itu kalau sudah harus menggunakan bahasa internasional, misalnya publikasi untuk di jurnal internasional itu memang struggle-nya amat sangat itu. Kalau misalnya kita memang tidak terbiasa untuk melakukan itu, pertama memang sulit, tapi lama-lama karena kalau kita sering berlatih, kita sering mencoba dan tidak patah semangat, lama-lama akan bisa menguasai. Dan yang paling menjadi kendala adalah manajemen waktu. Saya mungkin nggak tahu itu masalah saya sendiri atau teman-teman juga seperti itu, bahwa untuk manajemen waktu ini terkadang yang membuat hambatan penyelesaian studi kita yang tadinya mungkin sudah di LPDP dijatah 2 tahun, ternyata aduh perlu perpanjangan nih. Jadi banyak sekali kendala yang terkait dengan manajemen waktu ini. Ini penting sekali karena apa? Karena manajemen waktu ini nantinya akan mempengaruhi kita untuk proses bimbingan, proses penyelesaian studi, kemudian proses melakukan riset ataupun publikasi. Kemudian yang paling ada sedikit catatan itu adalah bahwa tantangan psikologis ini adanya kurang percaya diri. Saya tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman dari LPDP bahwa kan yang penerima LPDP itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari semua sudut, dari semua tempat asal yang berbeda-beda dan mungkin mencari ataupun mendapatkan tempat baru yang grade-nya sedikit lebih tinggi sehingga memaksa kita untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan apa yang ada di tempat baru. Nah, ini kadang kepercayaan diri ini agak sedikit mengganggu ini. Tapi kalau saya suka bilang begini, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Toh tadi kan sudah dikatakan bahwa yang LPDP itu memang ada yang tidak lulus, tapi itu hanya 0,0000 sekian persen. Berarti kalau misalnya sudah mendapatkan kepercayaan pendanaan dari LPDP, saya yakin teman-teman semua ini adalah orang-orang hebat. Jadi jangan sampai kurang kepercayaan diri ini menjadi penghambat dalam pengembangan ide ataupun karya ilmiah. Kemudian jangan takut salah. Karena apa? Karena kalau periset itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kalau salah nanti bisa verifikasi. Kalau bohong nanti apakah harus minta maaf? Seperti sekarang kan begitu. Banyak sekali yang orang terus kemudian minta maaf. Untuk ide karya ilmiah ini, jangan takut salah. Lakukan apa yang ingin dilakukan, ikuti metodenya, ikuti kaidahnya. Apapun itu hasilnya, apabila itu memang benar-benar hasil kita sendiri, sampaikan. Kalau salah nanti kita ada ada kesempatan untuk melakukan verifikasi ataupun melakukan penelaahan ulang bahwa oh ternyata yang kemarin saya keliru terkait ini, yang betul adalah seperti ini kekurangannya, ini kelebihannya, seperti itu. Itu menjadi topik tersendiri lagi itu penyelesaian masalah itu. Kemudian ada istilah prokrastinasi. Saya juga baru dengar istilah ini nih. Prokrastinasi ini ternyata adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan
atau tugas secara sadar, teman-teman semua. Jadi menunda-nunda pekerjaan secara sadar ini salah satu hal yang menghambat pengembangan ide karya ilmiah kita. Jadi saya tadi udah dari awal menyampaikan bahwa ada ide sedikit pun catat. Ada ide dimanapun segera dicatat, entah di apa itu, nanti kemudian pindahkan, kita punya notes tersendiri, dan itu nanti kita akan menjadi bank data kita sendiri untuk ketika kita sedang buntu ide ataupun kita sedang dipaksa untuk mengeluarkan ide dalam waktu cepat. Kadang seperti itu, kadang gini, memperoleh informasi terkait dengan pendanaan riset itu, pengumuman pendanaan riset kita dapatkan misalnya sekarang tanggal 10, ditutup itu misalnya tanggal 12, itu sering sekali, atau bahkan ditutup besok hari. Kita harus melengkapi semua keperluan dokumen untuk pengajuan proposal, kemudian kita harus mengembangkan ide. Jadi kalau tidak punya bank data, tidak punya bahan-bahan yang sudah kita siapkan, itu akan sulit sekali. Dan mepet-mepet waktu ini, pengumuman itu memang sering sekali terjadi dalam hal pendanaan terutama. Jadi siapa cepat dia dapat, itu betul sekali. Jadi makanya untuk itu antisipasinya adalah bikin bank data, bikin bank ide untuk kita sendiri dan dalam tim. Boleh next, Mas Tiko? Ini, dan jangan lupa teman-teman semua bahwa teknik khusus dalam tips menulis karya ilmiah itu adalah kita tidak boleh berdiri atau bekerja sendiri. Kerja tim itu penting. Karena apa? Karena dalam setiap penulisan, dalam setiap penelitian, kontributorship itu didukung oleh banyak orang. Tidak hanya satu orang. Ada memang peneliti ataupun intelektual yang single fighter. Dia menggagaskan ide sendiri, kemudian melakukan penelitian sendiri, melakukan penyusunan laporan sendiri, penulisan sendiri, submit sendiri, kemudian melakukan diseminasi sendiri. Tapi itu saya mohon ini untuk teman-teman yang di LPDP tidak seperti itu. Kerjalah dalam suatu tim. Karena apa? Dalam kerja satu tim itu akan memudahkan kita. Kadang kita, kalau dalam satu tim, banyak orang, banyak kepala itu punya informasi yang lebih saling melengkapi. Misalnya, kita sudah mempunyai ide nih, terkait dengan topik A, kita akan mengembangkan topik A. Misalnya kalau saya karena sekarang bekerja dalam bidang pengembangan vaksin, saya sudah punya ide untuk pengembangan vaksin jenis penyakit A, misalnya. Kemudian saya harus mencari informasi nih yang sudah bergerak dalam bidang itu, periset dalam negeri maupun luar negeri itu siapa. Kemudian kita cari kontak mereka, lakukan brainstorming, apa yang belum dikerjakan. Jadi jangan sampai nanti ada duplikasi. Nah, duplikasi ini yang sering sekali terjadi, bahwa satu hal yang sudah dikerjakan orang lain, kita kerjakan ulang. Ketahuan itu setelah kita mau publikasi. Baru ketahuan, loh, ini sudah dikerjakan. Itu kan suatu hal yang amat sia-sia. Sayang sekali, sumber daya yang sudah kita gunakan untuk mendapatkan informasi baru itu, padahal ternyata itu tidak baru. Kemudian menerapkan langkah-langkah sistematis, membuat kerangka penelitian dan jadwal penulisan. Ini penting sekali. Lakukan riset mendalam. Karena apa? Karena yang teman-teman semua ini kan untuk S2 dan S3. Jadi kalau yang untuk S2 itu harus mulai melakukan analisa yang mendalam, kemudian harus membuktikan misalnya suatu teori, dan untuk S3 itu berarti kan sudah harus ada novelty. Itu penting sekali. Dan itu bisa didapat dengan melakukan riset yang mendalam. Sepertinya halnya sepele, tapi kalau kita kaji lebih detail ke dalam, itu bisa mendukung statement kita nantinya. Kemudian dalam hal penyusunan laporan dan penulisan ilmiahnya itu, terutama adalah dalam hal mengutip sumber dengan benar dan menggunakan bahasa baku nih. Ada tips saya dulu zaman baheula lah gitu. Kalau melakukan pengutipan jurnal itu kan saya tulis manual, kemudian kita susun kan berdasarkan abjad, terus kemudian kita juga harus menyesuaikan dia mengikuti style apa. Style untuk penulisan betar pustakanya. Nah sekarang tuh banyak sekali kemudahannya.
Jadi banyak sekali yang memudahkan kita untuk dalam hal penulisan. Tapi jangan sampai kita membuat suatu tulisan hasil dari AI ya teman-teman. Itu boleh mencari ide dari situ, tapi tidak untuk kita klaim sebagai hasil kita sendiri. Apabila memang itu tidak kita kerjakan. Kemudian yang paling harus diperhatikan juga adalah bahwa penerbit itu sekarang ada istilahnya penerbit predator. Jadi teman-teman mesti hati-hati apabila saya yakin setiap universitas itu sekarang sudah mempersyaratkan untuk lulus S2 harus sudah submit jurnal ataupun accepted di jurnal, nggak tahu kalau dulu saya masih jurnal nasional. Kalau yang untuk S3 harus jurnal internasional. Setiap universitas pasti beda-beda persyaratannya. Nah, itu harus mengecek dulu. Itu jurnal yang akan kita submit adalah bukan jurnal predator. Dan yang paling penting adalah indeksasi jurnal. Terkadang kita sudah melihat nih, indeksasi jurnal itu kan ada yang berdasarkan indeksasi, kalau mengacu pada Scopus berarti kan ada yang kuartil, Q1, Q2, Q3, Q4. Terkadang ketika kita submit, itu jurnal masih Q2 misalnya. Tapi ketika kita publish jurnalnya, itu jurnal tahun tersebut adalah sudah turun menjadi Q3 atau bahkan Q4. Itu yang perlu kita hati-hati terkait dengan indeksasi jurnal. Dan yang paling penting juga adalah biaya APC. Jadi ini yang menjadi, sebetulnya ini saya mau curhat diri sendiri saja, bahwa saat ini yang menjadi kendala adalah kalau topik banyak sekali, dana riset banyak sekali, tinggal kita mencari kesempatan, mencari dana riset cepat-cepat tadi, bank data harus kita susun. Kemudian penulisan banyak sekali yang bisa membantu, dan yang menjadi kendala adalah biaya APC. Terkadang jurnal yang free APC-nya, yang untuk biaya penerbitan itu, kalau yang gratis itu antriannya panjang. Ini akan mempengaruhi nanti teman-teman ketika akan mengklaim output, misalnya jurnal sudah accepted di A, jurnal sudah accepted di B. Ini kalau yang gratis itu biasanya agak lama. Ini harus diantisipasi dari sekarang. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jurnal yang reputasinya tinggi, tapi dia bebas biaya publikasinya. Nah, ataupun kalau misalnya mau terpaksanya berbayar, ada beberapa pilihan yang memang bayarannya kan beda-beda. Biasanya kan kursnya menggunakan dolar. Jadi ada yang kalau di kurs ada yang mungkin ada yang 20 juta, ada yang sampai 30 juta, sampai 60 juta juga ada. Jadi di setiap jurnal berbeda-beda nilai APC-nya. Dan biasanya APC ini tidak ditanggung oleh pemberi dana. Pemberi dana itu biasanya hanya mensyaratkan biaya bahan, kemudian mungkin perjalanan, kemudian mungkin biaya honor ataupun sewa, tapi kadang APC ini tidak termasuk dalam klaim pendanaan. Jadi harus kita, kalau misalnya terpaksanya mendapatkan jurnal yang harus berbayar, berarti harus mencari supporting lain, karena ini memakan biaya ini. Dan pentingnya juga untuk melakukan tim, nanti kan biasanya setiap anggota tim itu punya ide ataupun punya, oh kita kesini, kita kemana, gitu. Itu penting sekali dalam kerja tim. Kemudian terkait dengan revisi, kadang ada revisi dari jurnal yang sudah kita submit, kemudian kita sudah mendapatkan review, harus melakukan revisi. Nah, revisi ini kadang ini yang membuat kita menghambat proses studi adalah ketika revisinya meminta data yang belum pernah kita kerjakan. Ini sangat-sangat mengganggu sekali. Karena apa? Karena kita harus balik lagi ke belakang, melakukan desain awal ulang lagi untuk mendapatkan data yang mereka minta. Kalau misalnya melakukan revisinya hanya terkait dengan penulisan ataupun mungkin kurang rujukan, itu kan gampang sekali ya. Maksudnya kita bisa text study. Tapi ketika revisinya itu meminta data yang belum pernah kita kerjakan, itu akan sangat mengganggu. Makanya tuh balik lagi bahwa tahapan membuat kerangka penelitian itu penting sekali. Caranya adalah kita melakukan review jurnal yang mau kita dalami adalah ini, apa yang biasanya mereka metode lakukan, apa data yang mereka tampilkan. Itu yang menjadi catatan-catatan kita. Nah, kemudian adopsi.
apakah itu bisa dikerjakan di tempat kita atau harus dikerjakan ke tempat lain. Itu penting sekali. Karena apa? Karena terkadang nih banyak sekali kita mundur dari karya ilmiah ini, publikasi sini, karena kita tidak mampu lagi memenuhi permintaan mereka untuk melengkapi data. Akhirnya ujungnya ditolak. Tapi walaupun sudah ditolak, tetap jangan patah semangat. Karena apa? Itu kan baru satu jurnal. Jurnal itu banyak sekali, teman-teman. Dicari itu, mau dari, saya boleh menyebutkan penerbit nggak sih? Mungkin boleh ya, dari mungkin ada Elsevier, kemudian ada dari Science Direct, kemudian Springer. Itu banyak sekali jenis-jenis jurnal yang mereka juga punya grade-grade-nya sendiri. Jadi setiap penerbit itu punya grade-grade-nya sendiri. Kalau misalnya sudah ditolak di Q2, ya jangan memaksakan lagi ke Q2. Kita manggil ke Q3 misalnya. Asalkan memang itu sudah dapat memenuhi persyaratan kelengkapan kita untuk output lulus dalam kegiatan belajar kita di universitas yang kita belajar saat ini. Biasanya setiap universitas itu berbeda-beda. Next, Mas Niko. Ini, kalau kode etik penulisan karya ilmiah, saya yakin teman-teman semua kan sudah tahu bahwa untuk prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah itu kan harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, harus objektif, tidak boleh subjektif. Kemudian harus transparansi. Transparansi dalam tanda petik ini kita bisa melakukan transparansi tapi tidak terbuka sama sekali. Jadi transparansi terbatas. Kemudian penghormatan terhadap hak cipta. Ini penting sekali karena apa? Karena kita kan menulis karya ilmiah. Jadi apapun yang kita katakan, kalau itu bukan hasil kita, sitir siapa yang mengatakan itu. Lakukan telaah daftar pustaka terkait itu dan harus dicantumkan ini berdasarkan ini mengatakan ini, berdasarkan ini menemukan ini. Itu penting sekali untuk menghormati tentang hak cipta yang sudah dihasilkan orang lain, karena orang lain tuh mendapatkan data itu pasti kan sudah melewati tahapan yang proses penelitian dan proses analisis itu yang saya yakin tidak mudah. Jadi kita salah satu menghargainya adalah tadi mensitir atau menyebutkan bahwa ini adalah menurut ini adalah hasilnya ini. Kemudian kebebasan dari plagiarisme, ini saya nanti ada slide tersendiri terkait dengan plagiarisme ini karena ini agak sedikit panjang terkait membahas plagiarisme ini. Kemudian kewajiban penulis ini adalah harus menjanjikan data yang benar. Saya tadi katakan bahwa peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Nah, salah dalam hal ini adalah benar apa yang sudah kita kerjakan. Jadi tidak memanipulasi hasil ataupun tidak mengakui sumber ide atau data orang lain. Kemudian jangan ada mengklaim bahwa karya orang lain ini adalah hasil kita. Itu sangat mohon untuk tidak dilakukan, apalagi untuk teman-teman dari LPDP ini. Nah, untuk mendukung kode etik ini, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kita tuh punya prosedur clearance etik. Bahwa untuk mendapatkan suatu karya ilmiah, selain kode etik kita sebagai pelaku, bahwa semua hal yang akan kita lakukan itu harus mendapatkan persetujuan clearance etik. Apalagi kalau misalnya teman-teman melakukan analisanya berdasarkan riset. Baik itu riset yang bersifat eksperimental ataupun mungkin untuk survei dan lain-lain. Jadi ada beberapa prosedur clearance etik yang sudah dikeluarkan beberapa institusi, misalnya adalah clearance etik untuk bahan biologi berbahaya. Apabila mungkin teman-teman nanti menggunakan mikroorganisme ataupun menggunakan bahan kimia yang dapat membahayakan lingkungan. Nanti ada namanya klasifikasi kelompok resiko berdasarkan perbedaan bahan biologi berbahaya tersebut. Ada yang resiko 1, 2, 3, dan 4 gitu. Itu nanti menentukan di mana kita boleh bekerja, itu tergantung sekali dari analisis dari clearance ini. Kemudian ada clearance etik juga terkait dengan social humaniora. Ada clearance etik juga tentang pemeliharaan dan penggunaan hewan uji. Ini teman-teman terutama yang dalam bidang biologi biasanya menggunakan hewan uji, itu ada clearance etiknya tersendiri. Kemudian ada clearance etik tentang tenaga nuklir.
Kemudian ada clearance etik tentang kesehatan. Saya di sini lihat tadi ada untuk yang spesialis dan subspesialis. Jadi ada clearance etik tersendiri tentang kesehatan. Kemudian ada clearance etik tersendiri tentang kimia. Kemudian ada clearance etik dengan lainnya juga. Jadi ada clearance etik yang mengatur apabila kita melibatkan warga negara asing untuk melakukan riset, itu ada clearance-nya tersendiri. Jadi prosedur-prosedur clearance etik ini terkadang diminta oleh penerbit yang kita tuju untuk melakukan publikasi. Ada beberapa penerbit, terutama yang kuartilnya tinggi, itu meminta clearance etik, terutama adalah dalam hal animal welfare, penggunaan ataupun pemeliharaan hewan uji. Ini krusial sekali, dan catatan bahwa banyak sekali kasus clearance etik diurus ketika penelitian sudah selesai, tapi memerlukan sertifikat clearance etik untuk publikasi saja. Bahwa clearance etik itu sebetulnya harus diurus sebelum kita melakukan penelitian. Itu penting. Jadi jangan sampai nih ya teman-teman yang LPDP di sini, karena sudah tahu bahwa clearance etik itu harus diurus sebelum melakukan penelitian. Jadi jangan nanti gerasa-gerusu ketika mau publikasi baru meminta untuk clearance etik. Banyak sekali institusi yang mengeluarkan clearance etik, terutama dalam hal ini adalah karena saya di institusi BRIN. BRIN juga mengeluarkan clearance etik tersebut. Next, Mas Niko. Nah ini, untuk kiat memperoleh hak kekayaan intelektual. Saya boleh flexing nggak sih? Saya takut, agak takut, tapi nggak apa-apa lah. Untuk memotivasi teman-teman saja. Untuk memotivasi teman-teman bahwa walaupun misalnya mungkin sebagian teman-teman di sini sedikit sekali mendapatkan informasi terkait karena bidang saya terkait dengan pengembangan vaksin ikan. Mungkin apa sih yang dipelajari dengan vaksin ikan? Tapi teman-teman sekadar informasi bahwa saya sekarang sudah memegang 12 paten terkait vaksin ikan yang terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dan ada 2 yang sudah diadopsi lisensinya oleh pabrikan obat hewan yang besar lah, saya perlu flexing lagi nggak? Mungkin PT Capri Farmindo Farma, Sande Farma yang mencoba untuk melakukan produksi massal terkait produk yang dihasilkan. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena memperoleh haki itu, kalau haki itu kan istilahnya adalah apa yang kita hasilkan, gitu kan? Tapi apa yang kita hasilkan juga bahwa tidak semuanya memiliki nilai haki. Bahwa haki ini harus punya berupa hasil intelektual, kemudian harus berupa bisa benda fisik ataupun bisa barang desain ataupun lainnya. Dan ini mendapatkan nilai intelektual ini adalah gunanya untuk melindungi kepemilikan intelektual tersebut. Jadi sewaktu-waktu kayak tadi ketika kita punya paten kemudian patennya dilisensikan, kita sebagai inventor tidak hanya mendapatkan poin, tapi juga nantinya akan mendapatkan koin. Karena akan ada proporsi tersendiri untuk pembagian hasil dari program lisensi tersebut. Nah, jika teman-teman mungkin ingin memperoleh, mungkin saya yakin di sini juga teman-teman sudah ada yang memiliki haki dan sudah terbiasa dengan portal ini, tapi saya akan share mungkin untuk teman-teman yang belum pernah mengajukan haki dan itu, ini mudah sekali teman-teman kalau misalnya kita mau melakukan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual. Ada beberapa hal yang bisa kita klaim menjadi hak kekayaan intelektual kita, salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta itu bisa berupa karya sastra, bisa berupa musik, kemudian bisa berupa film, bisa berupa desain, kemudian perangkat lunak juga bisa menjadi hak cipta. Dan pengurusan hak cipta ini cepat sekali, cepat dan biayanya relatif murah. Dibandingkan dengan kalau kita mau klaim terkait dengan paten. Karena kalau paten ini harus berupa penemuan teknologi baru yang memiliki langkah inventif atau ada kebaruannya dan dapat diterapkan dalam industri. Ini biasanya yang paten. Jadi paten itu juga ada yang sifatnya paten biasa, ada yang paten sederhana. Ini
dibedakannya itu kalau paten sederhana biasanya klaimnya hanya satu saja. Misalnya kalau paten biasa biasanya ada lebih dari satu klaim dalam satu produknya itu. Kemudian jangka waktu perlindungan untuk paten biasa biasanya sekitar 20 tahun. Kalau untuk paten sederhana 10 tahun. Dan yang paling penting bahwa pengakuan dari institusi kita yang diakui akan menjadi poin dalam pengembangan karir kita itu paten yang mana? Yang paling tinggi biasanya untuk nilainya itu adalah paten yang biasa dibandingkan dengan paten sederhana. Dan untuk beberapa jenjang fungsional juga terkadang tidak menerima lagi paten sederhana, jadi harus paten biasa. Bahkan kalau di BRIN itu kalau untuk ahli peneliti utama sekarang harus paten internasional, tidak bisa lagi paten nasional. Kemudian ada yang bisa kita klaim adalah merek. Teman-teman punya nama, punya desain logo ataupun slogan. Tadi kan LPDP punya slogan. Itu kalau mau didaftarkan mereknya mungkin bisa saja. Ataupun tadi 265, 264 kan punya logo dan lain-lain, itu kalau mau didaftarkan mereknya itu bisa saja. Simbol yang membedakan produk atau layanan itu bisa diklaim sebagai kekayaan intelektual. Kemudian desain industri. Ini baik itu berupa tampilan fisik suatu produk, baik itu mungkin motifnya kah, ataukah mungkin bentuknya kah, ataukah misalnya kombinasi warna, pokoknya desain aja, desain industri bisa dilakukan klaim terhadap hak kekayaan intelektual. Kemudian rahasia dagang juga bisa. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST kalau di sini. Kalau saya lihat di sini, teman-teman bisa cek. Ini kalau misalnya kita mau identifikasi jenis haki, selain dari 7 jenis itu juga teman-teman bisa lihat di dgip.go.id itu ada haki yang diklaim di Indonesia saja, ada haki yang basisnya ASEAN, ada haki yang basisnya dunia. Jadi ada semuanya informasinya di dgip.go.id. Dan ini penting sekali karena apa? Karena mengidentifikasi bahwa temuan kita adalah punya nilai novelty itu kadang harus mengintip dari hasil temuannya orang-orang. Jadi kalau misalnya kita melakukan mau klaim terhadap produk A, kita lihat orang lain itu sudah klaim apa saja terhadap produk A. Dan diusahakan produknya kita harus berbeda. Karena kalau sama, nanti usulan paten kita akan ditolak. Kemudian ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah deskripsi karya. Itu penting sekali karena di dalam deskripsi karya itu nanti akan jelas sekali dirinci. Jadi teman-teman itu nanti klaimnya itu apa saja. Kemudian data dukungnya itu apa saja, informasi yang mendukung terhadap klaim itu apa saja, itu semuanya dituangkan dalam deskripsi karya. Kemudian ada bukti kepemilikan atau karya atau informasi. Ini penting sekali. Kemudian surat pernyataan keaslian bahwa itu benar-benar karyanya kita. Kemudian juga adanya data dukung dokumen lain. Biasanya setiap institusi memiliki persyaratan tersendiri yang lebih spesifik untuk data dukung dokumen. Misalnya kalau kami di BRIN, itu biasanya kita harus membuat suatu dokumen namanya dokumen pengalihan hak. Kemudian harus membuat lagi dokumen surat pernyataan kepemilikan bersama apabila misalnya invensi tersebut diciptakan dari hasil kerjasama. Misalnya kerjasama antara Universitas A dengan Universitas B, nanti siapa yang akan mendaftarkan itu harus ada surat pernyataan kepemilikan bersamanya. Kemudian ada formulir penilaian ATB, aset berwujud dari KI tersebut. Jadi untuk mendapatkan KI tersebut perlu biaya berapa sih? Negara itu sudah mengeluarkan uang berapa sih untuk menilai mendapatkan hasil tersebut? Nanti itu akan menjadi valuasi produknya kita apabila akan melakukan lisensi. Kemudian penilaian potensi untuk pernyataan sumber daya genetik ataupun maupun itu adalah sebagai pengetahuan tradisional. Biasanya itu untuk yang beberapa KI, karena ada KI juga yang bersifatnya KI komunal atau kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat dimiliki oleh bersama ataupun oleh suatu masyarakat. Jadi bukan individu yang klaim atau inventornya bukan orang per orang, tapi memiliki nilai ekonomis ataupun memiliki nilai sosial dan budaya yang memang perlu untuk dilindungi hak kekayaannya. Misalnya itu ada beberapa
misalnya ekspresi budaya tradisional, misalnya kayak resep masakan A, itu bisa untuk diperoleh hak kekayaan intelektual. Jadi banyak sekali sumber daya ataupun banyak sekali celah yang bisa kita klaim hak kekayaan intelektualnya itu. Hanya saja kita perlu melakukan identifikasi, kita mau klaim merek kah, kita melakukan paten kah, ataukah hak cipta, atau desain lain, dan lain-lainnya. Kemudian kalau ajuan permohonan, saya silakan teman-teman nanti kalau ada yang berminat berarti kunjungi djip.go.id, di sana ada tahapan-tahapannya. Dan yang paling penting informasi di sini saya sampaikan bahwa walaupun invensi kita baru terdaftar di DJKI, itu sudah melindungi invensi kita. Jadi walaupun baru terdaftar, karena dari proses terdaftar sampai granted itu perlu waktu sekitar mungkin 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin ada yang 4 tahun tergantung dari klaim kita. Begitu mendapatkan nomor terdaftar, jadi nomor pendaftaran itu nomornya berbeda dengan granted, produk kita ataupun hak kekayaan intelektual kita sudah terlindungi. Jadi sudah bisa nanti kalau misalnya kalau mau proses lisensi ataupun adopsi teknologinya sudah bisa digunakan dan kita sudah terlindungi secara hukum walaupun masih prosesnya terdaftar. Kemudian tips tambahannya ini saya beberapa kali melakukan verifikasi ataupun ketika kita mendeskripsikan hasil karya kita, kan kita menulis A, B, C, D, evidence-nya apa, hasilnya seperti apa, bagaimana produk kita lebih unggul daripada produk-produk sebelumnya, itu kan harus dituangkan semua. Nah, yang paling sering saya temui, yang paling sering saya temukan itu, maksudnya saya alami adalah bentur dengan diri saya sendiri. Bagaimana bisa terbentur dengan diri saya sendiri? Terkadang verifikator itu kan melihat kita misalnya mengklaim produk A, ternyata kita sudah ada publikasi yang nyerempet produk tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pendaftaran KI, lebih baik daftar KI dulu. Daftar KI dulu sampai dengan terdaftar, baru nanti kita kalau mau publikasi, lakukan publikasi tapi tidak isi dari deskripsi karya yang kita klaim dalam paten tersebut, misalnya ataupun dalam hak cipta tersebut. Jadi lakukan daftar lebih awal untuk menghindari tadi saya berulang kali terbentur dengan diri saya sendiri ketika saya mengklaim tentang produk A, nanti temuannya itu bahwa kamu sudah publikasi ini, kamu sudah punya ini, jadi harus saya lakukan jawaban ataupun sanggahan ataupun klaim kebaruannya, apa bedanya dengan produk tersebut, apa bedanya dengan hasil tersebut, dan lain-lain. Itu kalau misalnya kita tidak bisa memberikan perbedaannya ataupun tidak bisa memberikan apa sih kebaruannya itu, klaim kita bisa dihapus. Jadi tadinya kita kalau misalnya mau klaim paten biasa bisa jadi paten sederhana karena istilahnya itu hanya pengembangan produk saja. Itu jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati sekali terkait dengan tips tambahan ini, apa yang sering saya temukan. Kemudian yang paling penting adalah pastikan karya yang akan kita klaim itu belum terdaftar atau dipublikasikan. Ini penting sekali, makanya tadi untuk ngecek bisa di DJKI ini untuk paten nasional, dia kan ada di sana informasi deskripsinya seperti apa, kemudian inventornya siapa. Kalau ada kita yang mirip-mirip judulnya atau apa gitu, coba kita lihat perbedaannya apa dan itu yang dirujuk. Nanti itu yang dokumen itu yang kita akan tarik dalam jawaban deskripsi karya kita untuk membedakan bahwa kita karyanya adalah yang terbaru. Kita karyanya adalah misalnya yang lebih baik. Ataupun mungkin kalau untuk metode uji yang lebih cepat. Misalnya kalau misalnya obat itu misalnya obatnya yang lebih paten, lebih menyembuhkan misalnya seperti itu. Oke, bisa next Mas Iko? Giat menjaga integritas sebagai akademisi dan mengembangkan ide karya ilmiah. Ini kalau saya mengatakan menjaga integritas, saya yakin kan ini teman-teman yang sudah mendapatkan pendanaan LPDP ini integritasnya sudah tinggi sekali. Sudah tahu bahwa kita punya nilai-nilai akademik yang harus kita selalu pegang.
baik itu dari segi kejujuran, kemudian kepercayaan, kemudian dari keadilan, kemudian tanggung jawab, itu pasti sudah tahu semuanya. Yang paling saya tekankan di sini adalah paling sering terkena untuk seorang peneliti atau periset adalah plagiarisme. Plagiarisme ini terkadang ada yang sifatnya memang disengaja, ada yang tidak disengaja karena kekurang tahuan. Ini saya akan menekankan sedikit lebih dalam terkait dengan apa itu mencegah plagiarisme. Jadi kita harus tahu dulu nih teman-teman. Sebetulnya apa sih plagiarisme itu? Kan istilahnya mencuri. Mencuri apa yang dicuri? Kadang ide, gagasan orang lain tanpa mencantumkan sumber itu juga termasuk dalam pencurian. Kemudian ada, apalagi kalau misalnya sudah mencuri kata demi kata, di copy paste tempel tanpa menyebutkan sumbernya. Ada juga pencurian dalam hal struktur gagasannya. Karena sekarang gampang sekali teman-teman untuk mengecek plagiarisme itu kan banyak banyak aplikasinya. Bisa ada Turnitin, ada Grammarly dan lain-lain, itu banyak sekali aplikasi yang bisa mendeteksi. Walaupun terkadang begini, kalau saya melakukan penyusunan naskah itu untuk publikasi, biasanya dalam bahasa Indonesia dulu. Dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian karena saya mengakui bahwa kekurangan saya adalah melakukan penerjemahan terhadap bahasa Inggris yang baku dan bahasa ilmiah, itu menjadi kendala. Jadi saya lakukan penulisan lengkap dulu bahasa Indonesia, kemudian baru menuangkannya dalam bahasa Inggris. Terkadang idenya kita, kata-kata kita di bahasa Indonesia itu ketika sudah ditranspos ke dalam bahasa Inggris, ketika kita cek ternyata orang lain juga mengatakan itu gitu. Padahal kita merasa bahwa ini adalah hasil kita. Nah, tetap saja teman-teman kalau misalnya sudah diturnitin di itu kan dia ceknya kata per kata. Jadi kalau misalnya kita blast gitu, nanti ketahuan itu. Kemiripannya misalnya di atas 60%. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah mengolah kata ataupun menambahkan informasi baru dengan catatan bahwa apa yang sudah ditemukan ataupun diutarakan peneliti atau periset sebelumnya kita sebutkan. Misalnya, gini, saya akan mengutarakan bahwa penggunaan vaksin dapat meningkatkan respon imun ikan, misalnya. Dan itu adalah sebetulnya kata baku. Banyak sekali periset yang sudah mengatakan itu. Padahal saya menyimpulkan itu adalah dari data yang saya peroleh. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata memang respon imun non-seluler dari ikan itu memang naik. Makanya saya mengajukan statement itu. Makanya ketika melakukan statement itu, berikan informasi tambahan yang spesifik hasilnya kita. Misalnya, memang vaksin meningkatkan respon imun terhadap ikan, tapi ikan apa yang kita pergunakan? Respon imun apa yang kita cek? Berapa nilainya? Itu bisa menjadi pembeda, mencegah kita dari aspek pencurian, baik ide maupun kata-kata. Jadi, pintar-pintarnya kita melakukan justifikasi ataupun identifikasi terhadap hal kebaruan yang akan kita tuangkan. Kemudian ada juga dari berdasarkan cara penyajian. Ada plagiarisme verbatim atau menjiplak karya orang lain secara utuh, persis sama. Waduh, jangan sampai deh ini teman-teman LPDP terkait kasus ini. Ini integritasnya itu sebagai akademisi itu akan rontok sekali. Kemudian plagiarisme kain perca, copas sana copas sini, tempel, padahal itu adalah statement orang, itu juga harus kita hindari. Yang paling sering secara tidak sengaja, termasuk saya sendiri nih, kadang self plagiarism atau memplagiasi hasil karya sendiri karena berpikir oh ini saya yang melakukan, saya statement saja. Padahal itu statement itu sudah pernah saya publikasikan. Karena berpikir ini kan karya saya sendiri, saya statement ulang tidak apa-apa. Tapi ternyata itu adalah salah satu bentuk self plagiarism.
Jadi apa yang sudah kita hasilkan ternyata memang tidak dihargai diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah punya publikasi awal terkait statement A, rujuklah. Walaupun itu memang hasil dari diri sendiri. Itu penting sekali. Kadang kita kalau merasa itu, ini kan statement kita, ini kan hasil kita. Kita tinggal menuliskan bahwa, tapi padahal itu adalah statement kita dari awal kita melakukan penelitian sebelum-sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan mengembangkan ide karya ilmiah? Itu kan banyak sekali. Bisa melakukan observasi, kemudian melakukan diskusi, eksplorasi literatur, fokus pada masalah. Jadi saya bilang tadi harus fokus, jangan terlalu melebar kemana-mana karena masalahnya itu banyak. Kalau kita terlalu banyak menyimpan masalah, walaupun memang kita tugasnya adalah untuk memecahkan masalah, terkadang kita malah pusing sendiri. Idenya nggak keluar-keluar karena terlalu banyak hal yang ingin kita pecahkan. Padahal sebetulnya memecahkan masalah itu mulai dari hal yang kecil-kecil dulu deh. Spesifik dulu. Jangan langsung pengen mendapatkan sesuatu yang besar. Memang boleh kita punya angan-angan ataupun punya harapan ataupun punya target untuk menyelesaikan sesuatu yang besar, tapi alangkah baiknya kalau kita melakukannya adalah step by step, bahwa nikmati proses. Kalau hasil yang bagus itu kan nanti adalah bonus, gitu katanya kata anak saya mau bilang anak saya juga kuliah misalnya. Jadi itu adalah kata-kata anak Gen Z katanya kalau begitu, karena nikmati proses, hasil yang baik itu adalah suatu bonus. Kemudian next, Mas Mika. Ini, strategi menghilangkan rasa minder. Dari awal ketika saya mendapatkan kontak nih dari teman-teman LPDP, diminta untuk memberikan paparan terkait dengan tadi integritas. Saya sebetulnya sudah minder sendiri Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya sudah minder sendiri karena merasa bahwa saya tidak nilai integritas saya tidak sebaik itu menurut saya. Bahwa untuk menilai integritas itu kan dinilai orang lain yang menilai dan aturan yang membatasi. Bagaimana caranya menghilangkan rasa minder? Makanya saya bilang gini, ketika harus memaparkan suatu bahan paparan yang memang menurut kita itu kita sendiri antara yakin dan tidak yakin, bahwa penting sekali untuk menghilangkan rasa minder. Apa yang perlu ataupun yang bisa kita lakukan? Persiapan. Belajar lebih awal, mencari informasi yang lebih banyak, kemudian mindsetnya harus positif. Harus positive thinking. Kalau saya kan orang Sunda. Kalau orang Sunda tuh apapun untung. Jadi kalau misalnya Najibullah Mindalik, misalnya kita lagi dalam perjalanan, kita kesandung gitu. Masih untung cuma kesandung, nggak tersungkur gitu. Kalaupun sudah tersungkur, misalnya untung cuma tersungkur, misalnya nggak terjerembab. Gitu kan. Kalau misalnya terjerembab, untung masih bisa bangun. Kadang ada yang sudah terjerembab tidak bisa bangun. Jadi harus tetap ada mindset positif yang kita tanamkan untuk menghilangkan rasa minder. Saya juga dulu awal-awal ketika bergabung dalam suatu tim, kalau merasa begini, saya sekarang kan bergabung di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, di Organisasi Riset Kesehatan, Pusat Riset Veteriner. Kalau teman-teman mungkin veteriner itu kan dokter hewan. Terus saya dokter hewan bukan. Tapi fokus bidang kegiatan saya memang terkait dengan kesehatan hewan, terutama kesehatan hewan akuatik. Jadi kadang ada rasa minder bahwa saya bergabung dengan dokter-dokter hewan, kemudian saya bukan dokter hewan. Tapi ketika sudah kita memiliki kepakaran, sudah memiliki bendera tersendiri, bahwa ahli di segala bidang itu sulit. Jadi kita harus ahli di bidangnya sendiri, itu memang penting. Itu nanti yang akan menjadi trademark kita, yang akan dicari orang, yang akan dihargai orang, dan itu akan mendukung kita dalam perolehan poin maupun koin. Saya selalu tekankan bahwa poin dan koin itu penting. Kemudian adalah membangun jaringan atau dukungan. Networking itu penting. Jadi kadang saya itu mungkin kalau yang sudah sering gaul ataupun sering bertemu dengan saya, tipe orangnya yang kalau orang Sunda bilang gerenyeh.
Jadi semua orang ditanya, semua orang mintain pendapat gitu. Padahal sebetulnya tujuan saya adalah untuk mencari jejaring, untuk mencari dukungan. Dan itu dia, tadi kita harus mempunyai bank data yang kita harus selalu stok di dalam kamus ataupun catatan notes kita. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini terutama nih teman-teman nih yang mungkin akan belajar ke luar negeri. Terkadang itu kan ada homesick ataupun mungkin ada kendala bahasa, kendala budaya yang akan membuat kita merasa minder. Kalau kadang kita, oh saya makan orang kampung, kamu mah orang kota misalnya. Itu kan kadang juga membuat rasa minder. Kadang rasa minder ini kalau kita tidak bisa mengalahkannya itu akan menurunkan produktivitas kita. Akan menurunkan tadi kemampuan kita membangun jejaring. Akan membatasi kita membangun mindset positif. Jadi bawaannya curiga terus, bawaannya harus takut. Bawaannya, wah nanti kalau begini gitu. Jadi pikirannya itu akan selalu menduga-duga hal yang tidak baik, misalnya itu. Itu penting sekali bahwa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru itu kita harus bisa mengalahkan itu. Kemudian yang paling penting ini adalah menjaga kesehatan. Karena kan sebentar ini kan ada dokter spesialis, berarti kan sudah dokter ya, ada dokter spesialis, sudah spesialis. Kalau saya kiranya mengatakan statement sehat itu mahal, sakit itu murah, kira-kira ada yang keberatan atau tidak? Kalau menurut saya seperti itu. Kalau sehat itu mahal, kalau sakit itu murah sekali, gampang sekali kita mendapatkan sakit. Tapi kalau mau sehat itu mahal sekali. Dan sekarang yang menjadi fokus, terutama kegagalan studi, termasuk saya mengamati beberapa teman-teman yang tidak berhasil mencapai goalnya, lulus, baik itu mau S2 dan S3, adalah karena kesehatan mentalnya terganggu. Entah itu karena misalnya efek dari manajemen waktu yang tidak bagus, kemudian menjadi dia minder, menjadikan dia menjadi berkecil hati, menjadikan dia menjadi aku tidak bisa, padahal dia bisa. Bahwa untuk membuat mental kita bahwa jangan sampai aku tidak bisa. Jadi harus menguatkan diri kita bahwa kita bisa. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Jadi kekuatan mental, kesehatan mental itu penting sekali. Dan apabila sudah ada tanda-tanda nih, misalnya ada tanda-tanda kesehatan mental ini agak-agak terganggu gitu, segera cari bantuan. Entah itu mungkin teman, entah itu keluarga, ataupun mungkin kalau perlu tenaga ahli, ke tenaga ahli. Ini penting sekali dan manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Manfaatkan misalnya kalau kita ada di kampus A, dia kan punya fasilitas segala macam. Manfaatkan fasilitas itu semaksimal mungkin yang bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan untuk membantu kita melakukan adaptasi dengan lingkungan baru. Itu penting sekali. Mungkin Mas Diko bisa selanjutnya. Sekian mungkin paparan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin berdiskusi, dipersilahkan. Ingin bertanya lebih lanjut, dipersilahkan. Baik, teman-teman semua. Terima kasih Bu Desi atas pemaparannya. Sungguh sangat luar biasa ya teman-teman. Ini kalau tadi saya sampaikan kan CV beliau banyak banget prestasi beliau ya, baik itu jurnal dan sebagainya macamnya. Ataupun bahkan tadi teman-teman juga dikasih tips untuk bagaimana cara teman-teman mematenkan karyanya, dan beliau pun banyak paten yang sudah beliau miliki teman-teman semua. Oke, ada waktu kurang lebih 30 menit lebih teman-teman semua untuk kita berdiskusi satu sama lain. Di sini sudah ada 5 orang yang akan bertanya. Kami persilakan terlebih dahulu dari PK 265 ya. Saudara Khairul Adib, dipersilakan. Terima kasih Mas Jupri dan Ibu Desi Sugiani. Luar biasa tadi Suaranya kecil menyampaikan. sekali ya. Sebentar, saya kayaknya perlu pakai headset. Oh, ya baik. Tunggu. Oke.
apakah sudah besar suaranya? Siap, sudah. Oke, terima kasih Bu. Tadi penyampaian luar biasa, mulai dari ide penelitian yang banyak banget Bu, sampai menciptakan karya ilmiah yang luar biasa sampai dipatenkan. Saya sebenarnya penasaran Bu ya terkait bagaimana Ibu membrainstorming idenya kayak itu kan. Nah ini kan juga kendala kita kadang stuck banget Bu. Nah walaupun sekarang ada AI, nah Ibu kan juga memang hidup di era yang mungkin dulu AI-nya belum semaju ini Bu. Nah itu Betul. kita mungkin simpel aja sih Bu, bagaimana cara membrainstorming ide yang bagus. Ini perspektifnya Ibu gitu. Jadi Iya. pengen mendapat tips lah kayak gitu. Terus Ibu. Oke, siap. Terima kasih dengan siapa saya manggilnya Mas Pela, Mas Adip, Adip, Adip. Bu. Mas Mas Adip. Adip. Kalau Oh, Pela Gandong Ya, itu nama dari- kelompok Ibu. Ya, Oh, oke. Mas Adip. Mas Mau Adip kalau boleh ditampung tahu dulu sekarang atau langsung jawab Ibu? langsung jawab saja. Oke, silakan. Nanti takutnya saya lupa. Saya soalnya sudah agak-agak mohon maaf ya, sudah melewati batas usia maksimal untuk mendaftar LPDP soalnya. Jadi ya. daya ingatnya sudah agak sedikit terganggu, jadi saya akan jawab langsung saja. Jadi Mas Adip kalau boleh tahu sekarang mendapatkan dana LPDP untuk kuliah di mana ya? Oh ya, saya kelupaan perkenalan Bu, saya Adip. Kebetulan saya ngambil program double degree di Universitas Diponegoro dan Hiroshima University di Jepang. Kebetulan Oke. konsennya di Smart City Bu. Oh, oke, siap. Jadi begini Mas Adip, nanti kita satu alumni ya, saya juga alumni Undip Mas Adip, tapi dahulu kala, sudah lama sekali. Jadi begini, bagaimana cara saya meng-encourage diri sendiri untuk mematenkan karya saya. Yang pertama harus saya kuasai adalah proses pendaftaran paten. Itu yang saya akan tekankan ke Mas Adip. Terkadang orang takut sendiri ketika mendengar kata paten. Takutnya apa? Takutnya adalah banyak dokumen yang harus dilengkapi, banyak persyaratan yang harus kita kumpulkan misalnya. Tapi ketika kita coba cek, persyaratan apa sih yang diminta, pelajari itu. Pelajari persyaratannya, kemudian setelah persyaratannya ada kan kita tahu, ada clue-cluenya. Perlu A, perlu B, perlu C. Ini setelah tahu apa yang akan kita kerjakan ataupun sudah tahu apa yang akan kita klaim, baru kita merewind, kita punya apa? Kita punya apa yang kira-kira bisa memenuhi persyaratannya yang mereka minta. Jadi kalau misalnya gini, untuk pendaftaran paten biasa misalnya. Paten biasa itu adalah kan harus suatu karya intelektual yang punya klaim lebih dari satu misalnya. Kita punya produk, misalnya kita punya produk yang apa sih yang akan kita statement bahwa inilah produk kita, kelebihannya A, B, C misalnya, dengan data dukung A, B, C juga harus melengkapi data dukungnya. Dan ketika sudah tahu kelebihannya produk kita dan kita sudah tahu bahwa persyaratan untuk mendaftarkan misalnya paten biasa itu kan ada poin-poinnya. Apa yang bisa kita lengkapi dulu. Ketika kita misalnya ada beberapa hal yang belum dapat dilengkapi, berarti kan kita harus melengkapi. Jadi yang paling penting adalah kita tahu dulu bagaimana cara melakukan pendaftaran paten itu. Itu penting sekali untuk meng-encourage kita bahwa tidak semenakutkan itu kok mendaftarkan paten. Dan mungkin kalau misalnya Mas Adip sekarang bekerja di institusi apa ya? Saya fresh grade Bu kebetulan. Oh, fresh graduate. Kalau fresh graduate biasanya kalau misalnya mau mendapatkan paten mungkin bisa mengajak dosen pembimbingnya yang akan menggunakan institusinya untuk mendaftarkan paten. Karena mungkin teman-teman perlu catatan juga bahwa untuk mendaftarkan paten itu ada biaya maintenance-nya. Biaya perlindungannya itu kan ada biaya istilahnya ada biaya perlindungan patennya. Itu nanti biasanya kalau saya beberapa paten kemarin didaftarkan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekarang ada paten yang didaftarkan atas nama BRIN. Jadi yang melakukan pembayaran biaya maintenance itu adalah institusi tempat saya bekerja. Jadi kalau misalnya Mas Adip sekarang sudah memiliki, saya akan mempatenkan ini. Kalau misalnya Smart City berarti kan suatu desain. Misalnya akan melakukan klaim hak terhadap desain. Kan ada beberapa persyaratan terkait dengan desain itu.
Nanti ada di dgip.go.id, nanti bisa dilihat di situ. Atau kalau misalnya kita punya cukup waktu, kita bisa buka bersama-sama. Informasinya lengkap sekali di situ. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita tahu akan melakukan apa, kemana, itu gampang sekali. Dan banyak sekali hal yang kadang begini, saya dulu awalnya juga begitu, awal-awal membuat deskripsi terhadap invensi, itu sulit sekali. Menyampaikan bahwa ada klaimnya, kemudian ada deskripsinya, ada penjelasan terhadap invensi, kemudian ada, abstrak dan lain-lain, itu sulit sekali. Karena apa? Karena apa yang akan kita klaim itu harus benar-benar beda dari punya orang gitu, baik punya orang maupun punya diri kita sendiri sebelumnya. Itu akan sangat, sulit sekali. Tapi kalau misalnya sudah punya ide, sudah punya keyakinan bahwa ini adalah beda, itu gampang sekali. Itu mungkin Mas Adip yang bisa saya share untuk, bagaimana kita mengencourage untuk pendaftaran paten. Itu sih Bu, sedikit Bu ya, terkait Mhm. itu Bu, brainstorming idenya Bu. Jadi karena dalam menemukan ide tuh kadang kita juga stuck gitu loh Bu, terkait brainstorming-nya. Iya, stuck brainstorming ide. Pasti kan harus banyak membaca. Ya. Membaca itu kadang saya itu mendapatkan ide, mohon maaf ini, sekarang saya sedang melakukan pendaftaran paten untuk vaksin, pemberian secara oral. Idenya dari mana? Idenya dari saya meminum, satu produk minuman yang ada pulp-nya. Jadi ide itu kadang tidak hanya kita harus membaca literatur dari jurnal, berprestasi tinggi, dari apa gitu, kadang ide itu muncul dari hal-hal yang ada di lingkungan kita. Bagaimana kita mengambilnya itu menjadi, sumber ide kita, itu bisa, dengan cara itu. Yakin nggak kita bisa mengerjakannya? Yang pasti itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan sesuatu nih, kalau misalnya sekarang, punya smart city, misalnya mau nanti membuat suatu desain kota yang akan ada sistem early warning system, misalnya terhadap, bencana wabah penyakit misalnya. Bikin suatu, desain smart city yang, akan memberitahukan bahwa, oh nanti akan ada pandemi A muncul, kemarin kan zamannya Covid misalnya. Itu kan ada, ada beberapa hal yang bisa kita lengkapi di situ. Ada beberapa hal yang bisa kita desain di situ. Misalnya nanti Mas, Adip punya, kemampuan untuk membuat suatu, program komputer mungkin, terkait dengan pembuatan smart city tersebut ataupun desain, tata kota dan lain-lain yang mengikuti tren terkini, seperti itu. Itu banyak sekali, bisa bisa didapatkan di mana saja. Hanya saja tadi kalau misalnya dapat ide, catat dulu, nanti simpan, jadi ketika nanti punya waktu, saya akan mencontoh diri sendiri ketika saya meminum suatu, minuman kemasan ada pulp-nya, saya berpikir begini, apakah pulp ini bisa saya buat yang saya isi obat yang nantinya bisa diaplikasikan kepada ikan? Karena kan saya fokusnya penelitian ikan. Jadi terus kemudian saya cari tahu tuh, bagaimana cara membuat pulp-nya ini. Apakah isinya itu memang bisa saya, isi dengan obat, gitu, yang akan saya, sampaikan itu, yang akan saya deliver-kan ke dalam ikan itu. Itu sebetulnya dari, sederhana sekali, menemukan sesuatu itu. Nanti harus, diadaptasi, kira-kira memang kita bisa nggak untuk membuat itu, atau kita bisa nggak mengadopsi itu dari idenya, melihat, dari hal-hal di lingkungan kita, untuk kemudian kita lengkapi semua datanya, kita lengkapi semua, bukti evidence-nya, karena kita kan berbasis dengan evidence, berbasis dengan, ilmu pengetahuan dan hasil, riset gitu, tidak bisa dengan sembarangan, itu penting sekali. Mungkin itu. Tapi kalau misalnya, buntu ide, kadang saya juga sering buntu ide. Kalau sudah buntu ide, katanya kalau kata dokter terkini, piknik lah. Ya, Mas Jupri, banyak piknik katanya, banyak piknik biar terkadang self reward itu penting sekali untuk, membuat kita, meriset mindset, kita untuk mendapatkan ide-ide terbaru. Healing, betul itu.
perlu healing katanya. Itu kata-kata itu ya, Gen Z sekarang perlu healing. Itu penting sekali. Kadang saya juga begitu. Sudah jenuh gitu, jenuh dengan pekerjaan yang istilahnya itu lagi, kemudian jenuh dengan permasalahan yang pasti ketemu itu lagi. Terkadang memang perlu healing. Nanti kalau bagaimana cara healing yang baik dan benar itu nanti Mas Niko itu yang tahu. Atau Pak Jupri nanti yang. Mungkin ada LPDP, ada program khusus itu healing bersama. Baik, itu mungkin Mas Adib yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau perlu komunikasi langsung, dipersilakan nanti mungkin minta ke panitia. Kalau misalnya mau melihat apa sih dokumen-dokumen persyaratan untuk pendaftaran paten dan lain-lainnya itu, nanti saya akan coba share apa yang sudah pernah saya lakukan dan sudah pernah saya dapatkan terkait dengan paten ini. Baik, terima kasih Bu Desi dan Mas Adib. Dan izin Ibu untuk selanjutnya diskusi akan dibantu sama Mbak Putri nih, sudah join lagi. Boleh, Sudah ada siap. kendala. Silakan Ya. Mbak Putri. Iya, mohon maaf Bu Desi dan teman-teman. Halo Mbak Putri, Tadi akhirnya. saya terpental Bu karena dapat kendala sinyal. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Desi Sugiardi tadi atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa. Kemudian kita langsung saja lanjutkan untuk ke sesi pertanyaan saja ya Bu. Ini sebelumnya udah banyak dari teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin tadi sudah dari PK 265, PK 266 dulu. Mungkin Kak Raihan Fajar ini bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Desi. Saya persilahkan. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar Mas Iya, Raihan betul. ya? Mas Raihan atau Mas Raihan Fajar nih? aja. Raihan, oke. Tadi perkenalkan aja untuk di sini saya dari PK 266 melanjutkan studi di Nagoya University mengenai environmental studies. Oke. Gitu. Nah, jadi mungkin sebenarnya singkat aja. Jadi ini mengenai masalah permasalahan psikologis dan ada beberapa ketakutan seperti itu. Jadi itu kan mungkin kalau dalam masalah penelitian seperti itu, mungkin dari kita akan ada yang melakukan penelitian di hal-hal yang strategis seperti itu. Contoh anggap saja kayak mitigasi kebencanaan begitu, natural disaster. Nah itu tuh ada kayak sebenarnya suatu ketakutan, kekhawatiran kayak gitu. Kalau apa yang kita teliti itu justru malah, misalnya kayak gimana ya? Dalam tanda kutip membuat gaduh. Itu masalahnya. Betul. Padahal kita tahu kayak apa yang kita teliti itu benar, kita udah berintegritas segala macam seperti itu, kayak value-nya benar, penelitiannya benar, metodenya benar, udah ada validatornya seperti itu, dan kita ya udah ngomongin benar, tapi ada yang menganggap itu lebih bombastis dan akhirnya dalam satu ketika bikin kayak ini orang malah bikin gaduh gitu. Nah, menurut Ibu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih nih Mas Raihan. Selamat nih sudah mau ke Jepang. Sekarang sudah di Jepang atau masih di Indonesia? Masih di Indonesia, masih ada beberapa administrasi yang di. Oke. Siap. Jangan-jangan pecinta manga ya sehingga mentargetkan Jepang jadi tempat kuliahnya. Bisa dibilang sebenarnya lebih karena kayak kita punya kondisi geologi yang sama seperti itu. Oke. Gempa bumi berarti ya? Ya, gempa bumi dan ke gunung apian. Oke, siap. Saya kalau mau berbicara dengan gempa bumi dan ke gunung apian mungkin bukan ranahnya ya. Tapi saya akan menceritakan pengalaman sendiri nih. Saya kemarin ketika di Kementerian Teknis itu kan mendapatkan suatu informasi terkait outbreak penyakit baru. Penyakit ini apabila di-announce di Indonesia itu nanti industri ekspor kolaps. Itu dilemanya. Padahal kita tahu bahwa itu ada. Nah, bagaimana caranya kita membatasi diri? Kadang kita perlu melihat situasi lingkungan. Jadi
penting sekali menyampaikan informasi itu pada suatu tempat yang benar. Jadi ketika misalnya, tim, terutama tim itu mendapatkan suatu informasi bahwa ternyata penyakit ini sudah ada di Indonesia loh. Sampaikannya jangan dulu ke forum, umum, ke masyarakat layak, maksudnya masyarakat luas yang, dalam hal ini kita kan tahu bahwa tingkat pendidikan, tingkat informasi, tingkat keberterimaan masyarakat itu kan berbeda-beda. Jadi sampaikan dulu di lingkungan terbatas. Jadi kalau misalnya nanti Mas Raihan menemukan nih, ternyata, ada patahan apa gitu, misalnya di daerah A gitu, itu membuat gaduh. Kayak kemarin ada mungkin, beberapa peneliti yang mengatakan bahwa misalnya ada, potensi megatrust, itu kan, akan membuat gaduh seperti itu. Jadi kalau kalau pendapat saya nih berdasarkan hasil pengalaman sendiri, kalau mendapatkan informasi yang dalam, identifikasi kita ini akan mendapatkan gaduh, jadi sampaikan dulu dalam, forum terbatas. Mungkin Mas Raihan kan mengikuti semacam forum jejaring. Entah itu kalau misalnya kalau organisasi itu kan di Indonesia ada jejaring yang sifatnya nasional, ada jejaring yang sifatnya internasional. Sampaikan dulu dalam forum jejaring terbatas, bahwa saya punya informasi ini. Kiranya informasi ini teman-teman punya pengalaman tidak? Karena apa? Kadang informasi yang kita miliki itu ternyata bisa terbantahkan. Misalnya gini, saya menemukan ternyata penyakit ini sudah ada di Indonesia. Tapi statement saya ada di Indonesia itu ternyata sampel yang saya ambil itu hanya dari daerah Jawa Barat. Berarti saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sudah ada di Indonesia, karena Indonesia itu kan luas. Berarti kan sampel harus ada di daerah spesifik. Itu penting sekali. Makanya jejaring itu penting sekali karena nanti kadang ada tambahan-tambahan informasi lain, kadang ada tambahan ataupun klarifikasi yang akan menguatkan statement kita. Jika statement kita sudah diterima dalam, forum terbatas itu, dari situ kita buat suatu namanya, semacam white paper ataupun rekomendasi informasi ataupun rekomendasi review data hasil misalnya gitu, itu disampaikan kepada institusi terkait dulu. Kalau dalam hal ini misalnya terkait dengan kebencanaan, sampaikan dululah ke BMKG ya, saya kurang tahu kebencanaan itu. Sampaikan dulu ke sana, saya punya data ini, sudah direview oleh beberapa tim ahli seperti ini, silahkan digunakan itu, apakah memang itu akan di-share ke masyarakat atau tidak. Setidaknya nanti kalaupun misalnya Mas, Fajar, Mas Raihan ini melakukan statement, nanti statement itu dikeluarkannya oleh suatu lembaga yang terpercaya dengan merujuk bahwa ini adalah hasil dari Mas Raihan. Jadi bukan hasil Mas Raihan yang berdiri sendiri melawan dunia istilahnya, nanti habis itu. Begitu. Itu tips saya seperti itu. Jadi ketika saya menemukan tim kami menemukan suatu penyakit baru, kami coba diskusikan dalam forum terbatas, apa baik buruknya ketika akan kita announce, gitu. Kalau misalnya kata yang pemberi yang pemberi kuasa misalnya, stop dulu deh, tahan dulu tuh, jangan dipublikasi dulu, karena nanti kalau dipublikasi kolaps deh industri gitu, misalnya seperti itu terkadang memang kita perlu, ada batasan-batasan seperti itu. Kalau saya tipe orang yang mengikuti batasan-batasan itu, untuk menghindari kegaduhan. Karena kalau sudah gaduh nanti yang rugi kan Mas Raihan secara individu biasanya. Jadi institusi tidak akan melindungi ketika kita bicara, secara vokal untuk diri sendiri, apalagi kalau misalnya, belum didukung oleh evidence yang kuat. Kecuali kalau Mas Raihan ini yakin 1000%, 1200 malah mungkin kan, bahwa ini adalah bakalan terjadi gitu, seperti peramal. Ini bakalan terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan, mungkin ya dipersilakan saja. Itu kan tergantung dari, kemauan ataupun keberanian diri sendiri. Tapi kalau saran saya seperti itu, lakukan, sampaikan dulu kepada forum terbatas, kemudian kontak institusi terkait yang membidangi itu, baru ada announce terkait itu. Karena kalau sudah gaduh, sulit sekali memadamkannya. Ya, itu catatan sekali, gitu. Catatan penting sekali. Karena apa? Kalau sudah gaduh, kita yang rugi sendiri. Ada kasus, teman kami dulu pernah seperti itu,
kemudian mereka mendapatkan peringatan, mendapatkan sanksi karena itu yang membuat gaduh. Padahal gaduhnya itu adalah didasarkan oleh bukti ilmiah sebetulnya, tapi gaduhnya itu malah mendapatkan sanksi. Itu seperti itu. Jadi perlu itu ajas kehati-hatian. Itu saja mungkin Mas Raihan. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah terjawab si concern saya. Nah, iya sudah terjawab ya kan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu Desi untuk Boleh? mungkin dari Kak Dimas, ya dari Nana, ya bisa disampaikan Kak Dimas pertanyaan. Terima kasih kesempatannya, moderator. Baik, terima kasih Bu Desi, saya sangat kagum sekali dan terima kasih sudah menyampaikan materi sangat baik buat kami dan bermanfaat tentunya. Ada satu pertanyaan yang selalu saya jadikan pertanyaan selama saya melakukan penelitian dan riset dan juga penulisan. Pertama, singkat saja mungkin seperti ini Bu. Dulu saya selalu mengingat bahwa ada 3 syarat dalam menulis itu. Yang pertama, setangkai pena, secari kertas, dan yang ketiga, yang paling sulit adalah sebongkah hati. Nah, permasalahan yang sering ditemui oleh para penulis itu yang nomor 3 itu. Nah, mau sebaik apapun mood kita, mau sebaik apapun keadaan kita, sebahagia apapun, bahkan habis ketemu pasangan pun, bahkan feel atau justru perasaan itu tuh belum sampai timbul. Nah, menurut Bu Desi sendiri, bagaimana kemudian mengkonkretkan juga mempertemukan antara keinginan untuk menulis dan juga sebongkah hati yang kita sangat inginkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih nih Mas Dimas. Mas Dimas kalau boleh tahu dapat LPDP ke mana? Ya, mohon maaf Bu. Saya kebetulan mendapat kesempatan di LPDP Universitas Gadjah Mada di Prodi Hukum Bisnis dan Kenegaraan. Waduh, anak saya juga di Fakultas Hukum nih. Tolong titip Iya, doang Fakultas katanya. Hukum. Jadi begini, terkadang kalau misalnya kita mau mencari hati, sewaktu-waktu hati itu perlu dipaksa. Karena kalau mengikuti kata hati itu kita bakalan tenggelam dan susah untuk bangkit. Kalau saya memotivasi diri sendiri, memang hatinya nggak dapat nih, idenya lagi buntu nih gitu. Tapi akan saya benturkan lagi ke apa coba? Bahwa kita itu kan perlu poin dan koin. Perlu poin dan koin. Bagaimana cara kita mendapatkan poin yang nanti itu akan menguntungkan kita secara koin. Misalnya gitu. Saya kan mungkin kalau Mas Dimas ini sekarang fresh graduate atau sudah bekerja? Fresh graduate baru kemarin. Oke, nanti fresh graduate kan akan mendapatkan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan kan otomatis kan harus menghidupi diri sendiri, nanti keluarga dan sanak saudara dan lain-lain, bangsa dan negara lah. Itu panjang sekali urusannya. Yang paling pertama harus itu adalah memaksakan diri. Memaksakan diri bahwa kita harus mendapatkan poin dan koin. Kalau kita mau bekerja, kecuali kalau misalnya Mas Dimas mau membuka usaha sendiri, mungkin hanya koin yang ditargetkan. Tapi ketika Mas Dimas akan bekerja di suatu institusi, itu poin itu penting karena poin itu nanti yang akan menentukan koin yang diterima. Gitu. Jadi kalau tidak memaksakan diri akan terseok-seok, tertinggal rombongan, tertinggal gerbong. Jadi saya akan sedikit flexing lagi ya. Jadi mungkin kalau di peneliti itu kan ada jenjang jabatan fungsional namanya. Dari mulai pertama, muda, madya, dan utama. Utama itu sudah tinggal nanti orasi untuk mendapatkan profesor. Itu kalau kita tidak mengencourage diri sendiri, kalau saya karena saya perlu poin dan koin, terutama koin dulu nih, saya perlu koin karena saya suka jajan. Tadi Mas untuk healing itu kan perlu uang. Jadi karena saya perlu koin, berarti otomatis saya harus mengumpulkan poin. Poinnya apa? Angka kredit. Angka kredit di mana diperolehnya? Angka kredit kan dengan klaim hasil kerja kita. Klaim hasil kerja kita apa? Kalau peneliti itu kan harus mendapatkan suatu publikasi.
harus mendapatkan suatu pattern. Kalau kita mau mengikuti kata hati, males, belum punya ide, idenya buntu, terus kemudian itu manajemen waktunya yang kurang bagus gitu, itu nanti sampai umur 60 tahun masih peneliti madya ada. Begitu. Ada sekali. Dan sekarang itu saya salut sekali karena apa? Yang masuk ke BRIN, sekarang kalau masuk ke BRIN persyaratannya adalah harus sudah S3. Jadi begitu CPNS itu pangkatnya itu sudah 3B ya, kalau S3 itu kalau saya tidak salah, 3B atau 3C. Sudah tinggi sekali. Iya, kalau saya dulu dari 3A tertatih-tatih mengumpulkan angka kredit. Kalau kita mau mengikuti kata hati, males dan lain-lain, saya sekarang 45 tahun, lebih mau 46 tahun tapi sudah apu. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak mengencourage diri sendiri, tidak memaksa bahwa kita perlu poin dan koin itu sayang sekali. Itu yang paling perlu diutamakan. Terutama nih mungkin kalau Mas Dimas masih single nih, cari pasangan nanti calon pasangan ini, mungkin Mbak Putri karena sama-sama di UGM, yang banyak menuntut deh. Yang banyak menuntut memaksa kita untuk memenuhi bahwa ayo kita harus mampu untuk mengumpulkan poin dan poin itu kalau sudah banyak rewardnya poinnya itu banyak sekali. Dan jangan khawatir bahwa saya dulu sempat agak kurang percaya diri, kenapa? Karena masuk ke universitas, kemudian ngambil jurusan yang jarang orang minati, bahkan mungkin itu adalah peminatan terakhir pilihan orang-orang, jurusannya itu. Dulu saya berpikir, bagaimana saya bisa hidup dari situ? Gitu. Tapi ketika kita membrand image-kan kita bahwa kita ahli di bidang itu, kemudian kita fokus dalam bidang itu, ternyata itu banyak kok yang mencari. Banyak yang memerlukan ilmunya kita, gitu. Itu penting sekali. Jadi kalau misalnya tadi udah mau mengikuti kata hati, aduh, hati-hati sajalah. Jadi yang utamakan itu, kejar poin dan koin, udah itu aja. Mungkin terima kasih Mas Dimas. Semangat ya Mas Dimas. Iya, terima kasih Bu. Iya. Ya, baik, semangat ya Mas Dimas, kata Ibu Desi. Mungkin ini kita tutup dulu ya Bu sesi pertanyaan. Tapi masih banyak teman-teman Bu sebenarnya yang ingin bertanya. Mungkin nanti teman-teman bisa berdiskusi bersama Bu Desi di lain kesempatan. Siap. Iya. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Desi yang telah menyampaikan materi, tidak hanya materi yang kita dapat, bahwa pengalaman dan juga semangat yang luar biasa dari Bu Desi ini akan bisa membantu kita untuk terus mengejar mimpi dan untuk berkontribusi untuk Indonesia. Izin ya Bu, saya mengutip dari satu pernyataan dari Bu Desi tadi, bahwasanya teman-teman itu jangan takut untuk ide karya ilmiah, lakukan apa yang ingin dilakukan sesuai dengan metode yang ingin dilakukan, dan apapun itu hasilnya, jika itu ide dan karya sendiri, maka beranilah untuk bangga. Seperti itu ya Bu tadi. Betul. Izin Bu untuk menutup sesi ini dan closing statement dari Ibu Desi untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah untuk teman-teman Bu. Kami persilakan Ibu. Iya. Terima kasih nih, saya merasa terhormat sekali bisa menyampaikan sharing pengalaman ini dengan teman-teman yang hebat semua. Saya yakin yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP ini orang-orang hebat. Ada satu mungkin yang saya pesankan di sini, bahwa jangan ragu untuk berkarya. Apapun bidang kita, apapun keahlian kita, bahwa kita akan selalu mendapatkan peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Itu saja. Dan mungkin pesan yang paling sering diutarakan kepada teman-teman LPDP, terutama yang ke luar negeri nih, pulanglah. Pulang dan kembangkan Indonesia, kemudian buat ilmu pengetahuan di Indonesia itu lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, pulang aja dulu katanya. Betul. Tapi jangan pulang aja, jangan pergi aja dulu, jangan pulang aja dulu, pulanglah untuk selamanya dan berbakti untuk Indonesia. Karena itu dia, katanya kalau LPDP diutanginnya 2-3 tahun tapi bayarnya seumur hidup.
Mungkin itu saja Mbak Putri. Selamat untuk teman-teman semua nih sudah mendapatkan award dari LPDP dan semoga studinya lancar. Yang S2 segera lulus kemudian lanjut lagi S3 dan bagaimana tadi katanya ada lowongan tidak diberi ada tapi harus S3 katanya. Jadi yang S2 S3 dulu dan yang sudah S3 mungkin nanti semoga bisa membaktikan ilmunya pada institusi yang sekarang Bapak Ibu semua geluti. Terima kasih mungkin itu Mbak Putri. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Bu Desi. Luar biasa Bu Desi menjadi penyemangat pribadi diri saya sendiri juga karena Bu Desi hari ini benar-benar narasumber yang luar biasa sekali Bu. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi pada pagi hari ini, mohon izin ke teman-teman dan juga Bu Desi untuk melakukan sesi dokumentasi bersama ya Ibu. Boleh, boleh. Untuk panitia yang bertugas, mungkin bisa saya bantu untuk menghitung ya. Untuk slide 1 mungkin dengan hitungan 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, langsung aja ya manual ya dari panitia. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik, sebelum saya menutup sesi pada pagi hari ini, izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun ya Bu. Cakep. Bisa bilang cakep bareng-bareng, oke? Cakep. Oh belum. Berlayar perahu di tengah lautan. Cakep. Bawa harapan dengan semangat membara. Cakep. Hari ini jadi bekal masa depan Cakep. untuk Indonesia kita semua berkarya. Selesai sudah sesi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini izin undur diri dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salahnya dan terima kasih banyak kepada Bu Desi utamanya teman-teman yang sudah meluangkan waktu hingga sesi akhir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bahagia ya teman-teman. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Bu Desi. Hari ini. Baik teman-teman semua. Kalau nanti misalkan teman-teman ada lanjut dengan Bu Desi, nanti kami akan coba sampaikan kontak ataupun sosial media Bu Desi tadi sudah diizinkan ya informasi kontaknya. Nanti akan kami share ke perhelatan masing-masing. Oke teman-teman semua, mungkin sesi kali ini kami tutup dan sampai berjumpa di sesi selanjutnya pukul 13.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Jupri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu siang nanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.